Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah struktur mempengaruhi kesadaran? Apakah kesadaran yang mempengaruhi struktur? Itulah pertanyaan besar dari Karl Marx, pemikir atau sosiolog atau filsuf Jerman Marx. Ucapan itu dikeluarkan atau keluar dari celah-celah bibir seorang intelektual muda bernama Fahri Ali di depan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang Ciputat di aula Insan Cita HMI di tepi kali Situkuru, bukan kali, danau Situkuru, yang dulu kalau kita masuk danau itu masih sedalam, setinggi dada, tapi sekarang danau itu ditutup oleh rumah yang berdesak-desak, dan hilanglah danau kenangan itu dalam sejarah. Situkuru dan Fahri Ali sering main pingpong di aula Insan Cita HMI tempat saya 2 tahun tinggal di situ ketika jadi mahasiswa IAIN dulu, yang sekarang namanya Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ulangi lagi kata Fahri Ali. Pertanyaan besar dari Karl Marx adalah, apakah struktur mempengaruhi kesadaran ataukah kesadaran yang mempengaruhi struktur? Fahri Ali menjawab mengikuti Marx bahwa strukturlah yang mempengaruhi atau membentuk kesadaran. Saya nggak ngerti itu maksudnya. Tapi saya kagum dengan penjelasan dan narasi-narasi yang dikembangkan oleh Fahri Ali. Saat itu dia sudah moncer namanya. Ketika saya kuliah umur 22, dia sudah dikenal sebagai penulis kolom. Saya pernah satu hari ke perpustakaan CSIS di Tanah Abang. Saya menemukan tulisan Fahri Ali 2. Satu tentang pers, kalau nggak salah ya. Satu tentang apa saya lupa. Jadi pers adalah salah satu pilar demokrasi. Itu clipping-clipping yang dikumpulkan oleh perpustakaan CSIS. Saya datang ke sana. Saya anggota perpustakaan, bukan CSIS, tapi saya anggota perpustakaan Museum Pusat, anggota perpustakaan Museum Gajah waktu, dan perpustakaan DKI Tanah Abang 1, dan perpustakaan di Medan Merdeka Selatan yang kemudian sekarang menjadi perpustakaan nasional. 27 lantai. Dulu saya nggak batuk-batuk ya seperti sekarang. Nah, saya mau cerita tentang Fahri Ali. Sebenarnya idola saya dulu, karena dia semuda itu, masih mahasiswa, kalau nggak salah jurusan bahasa Inggris dia itu. Fakultasnya Tarbiyah tapi jurusan bahasa Inggris. Dan dia dipuji bolak-balik di depan saya, di depan mahasiswa maksudnya. Waktu saya kuliah, dia dipuji tentang orang anak AM yang hebat namanya Fahri Ali, jurusan bahasa Inggris. Kalau diskusi dahsyat, kata Sabuki almarhum. Sabuki adalah kemudian menjadi dosen yang saya jadikan idola dan teman saya ngobrol, Pak Sabuki. Nah, suatu hari saya mau cerita ya, Nang Fahri Ali, dia datang hari Minggu pakai celana training, celana olahraga. Dia pengen main pingpong. Kira-kira waktu itu hari masih pagi, jam 9. Beberapa teman ada yang main gitar, ada yang nongkrong. Fahri Ali datang, saya ada di depan pintu asrama. Mereka berlarian masuk satu demi satu
ke kamar. Yang main gitar berhenti dan semuanya mengurung diri di kamar atau pergi menjauh dari aula insan cita. Saya sendirian tertinggal di depan pintu asrama dan kemudian saya dimarahi oleh Fahri Ali. Kata Fahri Ali, saya juga dulu, dia sebelumnya ngomong, kenapa nggak ada diskusi katanya. Itu ketika dia ngomong gitu tuh teman-teman pada pergi, nggak ada yang berani jawab kecuali saya sendiri diam di jadi sasaran kemarahan. Kenapa nggak ada diskusi di asrama? Kata Fahri Ali, saya juga orang kampung, kata Fahri Ali. Tapi kalau sudah masuk Ciputat, jiwa kampung harus dibuang. Harus ada diskusi di asrama. Terus dia ngomong ke saya, dia nggak kenal siapa saya. Ya saya bukan siapa-siapa, tapi saya kenal Fahri Ali yang menjadi idola saya tanpa dia sadari. Coba Anda diskusikan buku pengantar ilmu politik karya Miriam Budiarjo. Anda rekam itu, kata. Kemudian setelah direkam ditranskrip. Di transkrip itu diketik dari rekaman kaset itu. Terus didiskusikan. Nanti disempurnakan tulisan itu hasil diskusi di hasil transkripan itu. Saya mau membantu gitu. Jadi rupanya dia memberikan satu solusi yang konkret bagaimana cara mengembangkan ya, daya-daya analisis atau daya-daya intelektualisme sejak dari mahasiswa dengan melalui diskusi di asrama. Jangan asrama itu hanya tempat tidur dan main gitar, kira-kira begitu ya. Dan ucapan itu sekitar tahun 85 ketika saya masih semester semester 2 atau 3 ya. Kan syaratnya masuk asrama itu harus 1 tahun dulu ya. Bukan harus 2 semester, harus semester ketiga baru masuk asrama selama 2 tahun. Saya 2 tahun di asrama itu. Jadi itulah Fahri Ali yang kemudian mengubah ya, jalan hidup saya dengan marah di hari Minggu pagi itu. Dan kemudian saya dengar dari kamar dia teriak-teriak. Kalau main pingpong dia teriak-teriak ya. Biasanya lawan mainnya waktu itu kalau nggak salah teman saya, Mursyidin namanya. yang sekarang ya dulu jadi Partai Golkar ya, Mursyidin, teman sekelas. Dia main pingpong, hobinya main pingpong. Saya dengar dia sekarang juga punya aula pingpong tempat dia olahraga, kesukaannya sejak muda. Nah, kekuatan dari Fahri Ali, dia memiliki kekuatan refleksi ya, di dalam menjelaskan suatu persoalan secara sosiologis. Jadi sangat penting menurut dia itu membaca, karena membaca, kata Fahri Ali, membuat orang itu punya reference of theories yang kaya. Dengan kekayaan referensi teori itulah Fahri Ali kemudian diskusi atau memberikan ceramah, tepatnya bukan ceramah ya, memberikan materi ya, training atau membahas sebuah buku. Karena kekayaan teorinya itu begitu banyak, begitu kaya. Diskusi yang ditampilkan oleh Fahri Ali itu sangat indah ya. Dengan intonasinya, dengan jalan-jalan baru, perspektif yang dibangun itu kadang-kadang membuat kita itu tercerahkan ya. Perspektifnya, argumentasinya. Kekuatan Fahri Ali adalah kekuatan reflektifnya karena kekayaan dari teori, reference of theory berdasarkan bacaan yang dia selalu pelihara, tradisi membaca itu. Beda dengan Azumardi Azra yang satu level, yang juga khususnya Azumardi Azra adalah kekuatannya bukan pada diskusi tapi produktivitasnya menulis. Kata Taufik Abdullah, waktu kemudian Azumardi itu menjadi rektor UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2 periode, yang selalu menghasilkan
5 buku dalam 1 tahun, kumpulan dari tulisannya yang berupa artikel yang dilahirkan setiap hari minimal 1 untuk koran atau media massa internasional. Produktivitasnya itu sangat tinggi, sehingga Taufik Abdullah dari LIPI itu mengatakan hanya Azumardilah satu-satunya rektor di Indonesia yang paling produktif di dalam menulis. Berbeda dengan Fahri Ali. Fahri Ali tidak produktif menulis, tapi dia sangat produktif di dalam karya-karya lisannya yang indah, dalam diskusi-diskusinya yang memikat jiwa. Beda dengan Gibran muda atau Gibran kalau kemarin kita lihat ya, dalam diskusi itu terlalu banyak gimmick, terlalu banyak atraksi. Kalau kata Anies Baswedan, kalau narasinya lemah, itu atraksinya kuat katanya. Jadi kalau narasinya kuat ya, maka atraksinya yang lemah, nggak perlu ada atraksi. Jadi kelihatannya sebagai seorang muda Gibran yang berusia 36 tahun, pertama reference of theories yang dia nggak ada. Kan kelihatan dari debat-debat itu, kekayaan intelektualnya itu sampai mana itu bisa kita duga ya. Kalau dalamnya hati tidak bisa kita duga, tapi kalau kedangkalan pikiran dan lemahnya refleksi Gibran Raka Buming Raka itu bisa kita duga, karena dia kelihatannya tidak banyak membaca. Berbeda dengan Fahri Ali, guru saya dari dulu sampai sekarang, meskipun sekarang saya tidak pernah ketemu, ya dia nggak pernah kenal sama saya, apalagi sebagai YouTuber gitu. Jadi kembali ya, ketika dia bicara struktur, apakah struktur yang membentuk kesadaran atau kesadaran yang membentuk struktur. Pertanyaan besar Marx itulah yang membangkitkan saya ingin selalu membaca, karena Fahri Ali yang tanpa dia sadari menjadi idola intelektual saya, membuat saya banyak membaca. Selamat berjuang Bang Fahri menjadi seorang YouTuber. Saya lihat YouTube Bang Fahri Ali dari video yang pertama yang kaku itu, video yang kedua yang kaku, sampai sekarang tentu sudah berbeda ya. Terima kasih Bang Fahri Ali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobro Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh.
Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja.